Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namaste untuk semua anggota RSN yang saya kasihi dan saya cintai. Sesuai apa yang sudah saya sampaikan di grup A1, sekarang tidak melalui voice note lagi, tapi dengan menggunakan video yang ada di YouTube. Di sini akan saya berikan pemahaman tentang bagaimana memahami bahasa semesta, sehingga kita mampu untuk lebih peka lagi terhadap semesta kita. Sebelumnya saya akan menyampaikan sesuatu hal yang sangat berkaitan dengan kesemestaan sendiri, yaitu tentang kesadaran kognitif. Seperti apa kesadaran kognitif itu, dan bagaimana cara pengaplikasian di dalam kesadaran kognitif untuk alam semesta kita. Yaitu kesadaran kognitif adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa, lingkungan, serta peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi fisik. Definisi kesadaran ini memiliki dua sisi. Kesadaran meliputi suatu pemahaman terhadap stimuli lingkungan sekitar. Kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa mentalnya sendiri. Kesadaran ialah kesiagaan atau awareness seseorang terhadap peristiwa-peristiwa lingkungannya, seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi fisik tersebut. Definisi kesadaran memiliki dua sisi tadi seperti itu, pikiran, kognitif, memori, dan itu semua meliputi perasaan dan sensasi fisik. Maka di tubuh manusia atau di kehidupan manusia memiliki dua tubuh yang saling berkaitan, yaitu tubuh fisik dan tubuh spiritual. Misalnya kita mungkin tiba-tiba mendengar kicauan burung, ya, atau kita merasakan kendala fisik seperti misalnya kita sedang mengalami sakit gigi, nah, atau sebagian itu. Kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang terhadap peristiwa mental dia sendiri, seperti pikiran yang ditimbulkan oleh memori kesadaran pribadi akan jati dirinya. Sebagai contoh, ialah kita saat mendengar kicau burung, mengingat nama burung tersebut. Jadi ada ciri khas kicauan burung dan kita mengetahui bahwa burung itu apa. Sewaktu-waktu ada yang kita ingat selain kicauan burung. Misalnya mendengar suara mesin motor, ciri khasnya 2 tak dan 4 tak. Kita sudah mengetahui hal itu. Itu adalah kesadaran kognitif kita memaknai, menyimpan memori tersebut. Atau sewaktu kita dalam kesadaran fisik kita berhubungan dengan rasa sakit, misalnya sakit gigi, atau yang lain lah, kita ambil saja sakit gigi, kita ingat nomor telepon dokter gigi langganan kita, itu bagaimana antisipasi untuk meredakannya, sehingga kita menghubungi orang yang memang punya kapasitas untuk menyembuhkan atau untuk memberikan keringanan dalam rasa sakit itu, yaitu dokter gigi. Itu kesadaran kognitif yang bermain. Kemudian pemikiran internal, ya, pemikiran internal dan bersifat pribadi, sama pentingnya dengan stimuli eksternal dalam menentukan siapa diri kita dan apa yang kita pikirkan. Sepanjang hari kita telah mengalami pengalaman-pengalaman sadar yang apabila dihitung tidak akan terkira jumlahnya, yang diakibatkan oleh pandangan serta suara-suara dari dunia sekitar kita dan
dan juga dari pengalaman-pengalaman sadar internal kita yang tak terhitung jumlahnya, yang diakibatkan oleh pribadi pemikiran yang merefleksikan dan perasaan-perasaan pribadi kita. Itu diakibatkan oleh pikiran yang merefleksikan dan perasaan-perasaan pribadi kita. Di sini jelas bahwa memori kecenderungan otak manusia secara internal dalam menentukan siapa diri kita dan apa yang kita pikirkan itu tergantung pada sejauh mana Anda mendengar, sejauh mana Anda melihat dan mengamatinya sehingga memunculkan makna dari penglihatan dan suara itu. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah mampu mengenali kicauan atau ciri khas kicauan burung. Di situ misalnya ada suara burung gereja, suara burung murai batu, Anda sudah paham di situ. Itu sudah kesadaran kognitif, memaknai, memahami dan mengetahui. Oke. Selanjutnya adalah sejarah kesadaran berawal dari psikologi ilmiah pada abad ke-19 sebagai studi terhadap pengalaman-pengalaman sadar psikologi, ilmu mengenai kehidupan mental. Kehidupan mental berarti kehidupan mental yang sadar. Para filosof dan para orang awam telah merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang pikiran dan tentang hakikat diri manusia. Pada awal abad ke-20, kesadaran itu sudah mulai muncul. Siapa sih saya? Siapa sih penciptaku dan hakikatku hidup sebagai manusia itu apa? Itu sudah muncul di abad 20 dari abad modernisasi kita. Kesadaran sebagai suatu topik ya, hampir-hampir disingkirkan dari ranah psikologi oleh para pengikut ideologi psikologi itu sendiri yang dominan pada masa itu. Terjadi perang suci memperebutkan pikiran manusia berlangsung sepanjang paruh terakhir abad 20. Perang tersebut dilakukan oleh psikolog kognitif ya, psikolog kognitif berjuang mengembalikan kesadaran sebagai topik yang penting ya. Sedangkan kaum behavioris bertarung mempertahankan suatu bentuk ilmu psikologi yang sepenuhnya objektif. Objektif dan kognitif itu berjalan beriringan, yaitu tentang rasional dan irasional, tentang logika dan imajinasi atau visualisasi. Itu semua berjalan beriringan. Kalau yang dikatakan sama kaum behavioris ini bertarung mempertahankan suatu bentuk ilmu psikologi ya, yang sepenuhnya adalah objektif. Ini adalah perang ideologi, perang kesadaran. Itu sudah berlangsung sejak abad 20 ya. Dalam kesadaran atau awareness memiliki beberapa kerangka kerja. Karakteristik utama ya, kerangka kerja tersebut meliputi 1. Harapan atau permintaan. Terus wakefulness ya, pembangunan ya, mengingat kembali pengetahuan dan emosi. Nah, mengingat kembali pengetahuan dan emosi itu sebagai sarana atau beberapa kerangka kerja dalam mencapai kesadaran atau awareness. Selain itu juga ada atribut sekunder yang tercakup dalam kerangka kerja tersebut, yaitu novelty ya, emergence, selectivity dan subjectivity. Kita sangat selektif dan sangat subjektif sehingga kita memunculkan kehadiran baru, ide baru, seperti itu. Dalam kesadaran juga dibahas mengenai fungsi-fungsi kesadaran. Sejumlah filosof telah mengajukan argumen bahwa kesadaran tidaklah penting bagi sebagian besar aktivitas manusia, sebagaimana dicontohkan melalui ilustrasi zombie. Ya, ilustrasi zombie itu orang yang hilang akal sehatnya, hilang kesadaran sebagai manusia, dia hanya diperbudak oleh nafsu atau diperbudak oleh keinginan dia sendiri, yang sering kita sebut sebagai cakra perut. Nah,
Zombie ialah makhluk khayalan yang dapat melakukan segala hal yang dapat kita lakukan, namun tidak memiliki kesadaran. Dengan kata lain, zombie mungkin memiliki seluruh reseptor untuk mengenali warna tertentu dan menggunakan informasi tersebut untuk memilih mana yang telah matang dan belum matang untuk dikonsumsi. Karakteristik ini disebut aquila, mengacu pada karakteristik pengalaman sensorik, pengalaman subjektif, dan perasaan-perasaan berhubungan dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Singkat cerita bahwa zombie ini adalah makhluk yang sudah kehilangan akal kesadaran. Dia hanya bisa melihat warna dan mengetahui mana yang sudah masak dan belum masak untuk dikonsumsi. Jadi kehidupan dia itu hanya sekedar tahu dan makan. Itu zombie. Selanjutnya adalah pentingnya memahami bahasa alam. Tentunya tidak terlepas dari kesadaran kognitif itu sendiri, bahwa kognitif itu adalah memaknai suatu hal yang objektif dan selektif terhadap alamnya, sehingga memunculkan pemahaman atau memaknai setiap relativitas dalam hidup kita, entah dari suara, entah dari bentuk, entah dari prediksi, atau entah dari vision tertentu, ya, akan memunculkan semacam pengalaman baru. Secara tidak langsung kita sudah mengamati alam semesta itu sendiri. Misalnya burung tadi, ya, burung gereja atau burung cendrawasih, suaranya bagaimana dan dia ciri khasnya bagaimana, nanti akan mudah kita deteksi akan menjadi apa atau akan terjadi apa di alam sekitar melalui burung itu, atau sedang terjadi apa di alam sekitar melalui hewan-hewan tertentu. Itu tandanya, nanti saya jelaskan. Pentingnya memahami bahasa alam dengan fungsi kesadaran kognitif, ya, tentunya dalam aplikasi alam semesta. Indonesia, saya sebut Indonesia karena kita berada di Indonesia. Kalaupun ada di tempat yang lain di luar Indonesia boleh diaplikasikan, ya. Indonesia memiliki panorama alam yang tersohor sehingga seluruh penjuru dunia, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Di dalam sentuhan geologis, Indonesia merupakan yang terdiri di atas kawasan rawan bencana sebagai negeri yang termasuk dalam lingkungan Ring of Fire atau cincin api. Negeri ini memiliki potensi bencana alam cukup tinggi. Bagaimana tidak? Indonesia terletak pada zona lempeng Indo dan Australia dengan lempeng yang sangat besar dan melingkupi hampir seluruh wilayah Indonesia. Apalagi dengan pegunungan-pegunungan yang sangat banyak, dan di situ masih begitu aktifnya sampai sekarang, ya. Yang banyak terdapat gunung api itu pasti ada ring of fire-nya, merupakan rangkaian lempeng yang menjadi ancaman potensial gempa. Ini termasuk alam loh, kejadian alamnya. Hidup di wilayah yang dengan potensi rawan bencana besar seperti kita ini, pemahaman akan bahasa alam dan pendidikan bencana menjadi sangat krusial. Dalam beberapa bulan terakhir, berita bencana alam atau gempa bumi dan tsunami menjadi topik utama berbagai media di Indonesia bahkan dunia. Misalnya gempa dan tsunami yang terjadi di Donggala, Palu waktu itu, ya, Sulawesi Tengah, pada hari Jumat 28 September 2018 menewaskan lebih dari 1.700 jiwa. Gempa Lombok, gempa Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Banyaknya korban jiwa akibat gempa bumi disebabkan oleh kurangnya pendidikan bencana serta kurangnya manusia dalam memahami bahasa disampaikan oleh alam. Sebagai masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana, haruslah memiliki ilmu mengenai cara mengenal dan memahami karakteristik bencana sebagai upaya yang menguntungkan untuk keselamatan jiwa rakyat Indonesia.
Jadi kita memang perlu pendidikan di sini untuk lebih mengenal dan memahami kalimat atau memahami tentang alam itu sendiri. Ya, mengingat kita pada hidup di atas lempeng benua besar, yaitu Australia dan lempeng Hindianya. Di Jepang ini ada kisah, ada semacam kayak peristiwa. Ini sebagai penyemangat kita dan kita membuka kesadaran. Di Jepang, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dasar. Namun, keadaan kurikulum di Indonesia tidak mampu atau mungkin belum ada kesadaran di situ. Karena di Jepang sadar dalam menghadapi bencana, pemerintah Jepang juga menyiapkan langkah-langkah penting, yakni dengan merancang bangunan-bangunan tahan gempa, ya. Merancang aturan mengenai pemeliharaan lingkungan seperti perlindungan hutan, ya, seperti pesisir samudra, hutan mangrove, atau perlindungan yang lain yang menahan ombak tsunami-nya biar tidak bisa masuk ke lingkungan warga dengan hutan mangrove-nya. Menempatkan batu-batu atau alat pemecah ombak di tepi laut untuk mengurangi dampak tsunami. Selain itu sangat penting bagi manusia untuk memahami bahasa-bahasa yang disampaikan oleh alam. Dari kesadaran lingkungan kita membuat defense tertentu untuk menahan dampak dari tsunami atau gempa. Selain itu kita juga dianjurkan lebih peka terhadap semesta itu sendiri atau lingkungan itu sendiri. Bahasa alam bukanlah sekedar kiasan belaka. Sebab alam semesta sesungguhnya tidaklah tidur dan membisu, melainkan ia berbicara dengan cara dan bahasanya sendiri. Memang bukan dengan bahasa verbal, melainkan bahasa rasa, bahasa visual, dan bahasa lambang-lambang yang tertuang dalam berbagai macam fenomena alam. Pahami di sini, alam semesta itu tidak pernah tidur dan tidak pernah membisu, melainkan ia berbicara dengan bahasa dia sendiri, dengan bahasa yang memang bukan bahasa verbal, melainkan bahasa rasa, bahasa visual, bahasa lambang-lambang yang tertuang dalam berbagai macam fenomena alam, keanehan alam yang gak wajar menjadi terjadi. Ya seperti tiba-tiba rombongan kera turun dari gunung masuk ke pemukiman, berarti di atas sana akan terjadi apa atau sedang apa yang terjadi. Selanjutnya, fenomena alam sebenarnya merupakan kalimat bahasa alam itu sendiri, mengandung sederet informasi tentang apa yang telah terjadi atau pas, ya, sedang terjadi atau present, ya, bahkan peristiwa yang akan terjadi atau future. Tujuan supaya dapat dijadikan petunjuk bagi seluruh makhluk hidup tentang apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun juga semua itu tergantung pada diri masing-masing setiap individu. Apakah ia mampu memahami bahasa yang disampaikan alam atau tidak? Itu tergantung dari kesadaran kognitifnya. Dia memaknai lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Dia mengenal alam itu hanya sekedar objektif atau malah justru masuk ke pemahaman rasa. Yang sebelumnya hanya sekedar mengenali bahwa ini suara burung, atau lebih diperdalam lagi dengan rasanya. Setelah mengenali, ternyata digali dengan rasa, tiba-tiba muncul empati. Seperti itu. Sesungguhnya akan lebih baik manakala mendidik pendidikan tentang kebencanaan, ya. Sesungguhnya akan lebih baik manakala pendidikan bencana ditanamkan dan diajarkan sejak dini secara rutin terus-menerus, sehingga apabila terjadi bencana, masyarakat tidak akan panik dan dalam menghadapinya. Menurut kesadaran saya pribadi di saat ini, bencana akan menjadi bencana karena kita nggak siap, kita belum siap, ya.
misalnya ada bencana tanah longsor atau bencana gempa bumi. Gempa bumi ini bukan gempanya yang menjadi bencananya, tapi bangunan yang ia tinggali tertimpa bangunan. Jadi persiapan psikologinya manusia itu secara kognitifnya nggak ada. Udah tahu hidup di ring of fire, tapi rumahnya terbuat dari tidak ada persiapan. Seperti itu. Bencana sebenarnya itu bukan bencana. Karena ketidaksiapan manusia saja itu menjadi bencana. Seperti itu. Di samping itu, tidak kalah pentingnya menebar kasih dan sayang kepada alam dan seluruh makhluk hidup yang menghuni tanpa keterkecuali. Dapat menjadi senjata utama untuk menciptakan kesejahteraan di muka bumi, bukan dengan kekerasan maupun dengan senjata yang diselimuti oleh kotoran hati dan angkara murka. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi makhluk masing-masing atau setiap individu untuk menjaga sikap dan perilaku agar senantiasa selaras dengan tata hukum keseimbangan semesta. Saya jelaskan sedikit atau penambahan hubungan kita terhadap semesta itu sendiri atau bumi, ya. Bahwa detak jantung manusia itu mewakilkan detak jantung bumi. Semakin detak jantung kita ini cepat, tidak ada rasa ketenangan, justru rasa emosi, kebencian, kepanikan dan lain-lain, itu akan memacu detak jantung bumi. Bumi itu berdetak. Ketika detak jantung bumi ini terus meningkat atau semakin meningkat, maka mempercepat lempeng bumi itu untuk bergerak. Efeknya apa? Benturan antar lempeng di seluruh dunia ini semakin cepat, sehingga memunculkan gempa dan gunung berapi yang meletus. Itu sudah siapkah kita dengan sarana dan prasarana itu sendiri, bahwa kita harus menyikapi sejak dini. Seperti itu. Kemudian memahami tentang bahasa alam yang saya sudah rangkum, tapi cuma sedikit ya di sini. Yang kedua itu tentang bahasa alam, yang kedua adalah ternyata bukan hanya binatang yang bisa berbicara, melainkan segala sesuatu penghuni alam raya ini juga memiliki kemampuan berbicara dengan tegas. Alam semesta menyatakan seluruh penghuni langit dan bumi keseluruhannya sedang melakukan komunikasi atau berbicara satu sama lain. Ya, kehidupan adalah energi yang terus bergelombang, vibrasi. Tumbuhan-tumbuhan tidak kalah dengan binatang juga. Tumbuhan-tumbuhan juga bisa memberikan isyarat dan bahasanya sendiri. Toleransi tumbuh-tumbuhan untuk mendukung kehidupan anak manusia sebagai pemimpin dunia atau pengatur, bukan hanya fasis sebagai objek yang akan dikonsumsi manusia, melainkan tumbuh-tumbuhan juga aktif berkomunikasi. Manusia bisa dan harus menjalani komunikasi silaturahmi dengan alam sekitarnya, yaitu merawat hutan mangrove, merawat bambu agar tidak menjadi longsor, hutan mangrove agar dampak bencana tsunami-nya tidak berimbas pada pemukiman atau warga. Menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan alam sekitarnya mengisyaratkan betapa pentingnya menjalani hubungan kasih sayang dengan flora dan fauna dan alam semesta. Kejadian demi kejadian tersebut membuat kita berkesimpulan bahwa memang benar seluruh makhluk Tuhan memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Siapa yang ingin memahami bahasa-bahasa tersebut tentunya harus lebih dahulu mampu mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta atau Tuhannya. Dan ada kalimat menyatakan bahwa barang siapa yang mampu mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Sang Penciptanya, maka ia dapat menggunakan mata Tuhan, dapat melihat dengan mata Tuhan, mendengar dengan mata Tuhan atau telinga Tuhan,
untuk berbicara dengan mulut Tuhan. Di sini ada kalimat yang pernah dinyatakan oleh pakar-pakar spiritual di zaman dahulu, bahwa barang siapa yang mampu mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Sang Penciptanya, maka ia dapat menggunakan mata Tuhan untuk melihat, telinga Tuhan untuk mendengar, dan mulut Tuhan untuk berbicara. Maka memahami semesta dengan cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, membangkitkan kesadaran kognitif, meneruskan sejarah yang pernah dimunculkan, mengembalikan file-file kita yang hidup sebagai bangsa yang luhur dan penuh arif bijaksana, mengembalikan file-file itu menjadi satu keutuhan dengan cara apa? Membangkitkan sistem budi pekerti atau budi luhur kita, sadar sebagai manusia Nusantara yang dulu pernah berjaya dan kita akan selalu berjaya. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sampurasun, namaste. Salam kebajikan.